Di diktat juga sudah ada, ya, di halaman halaman 43 itu sudah ada tentang encoder. Nah, encoder itu apa? Ini merupakan kebalikan dari decoder. Encoder has a number of input lines. Jadi dia mempunyai beberapa input, only one of which is activated. Jadi hanya satu yang aktif. Jadi ada banyak input, yang aktif cuma satu at a given time. Jadi dalam satu waktu itu hanya satu yang aktif. Kemudian and produces an n bit output code. Jadi nanti outputnya itu bisa beberapa bit. Yang ini merupakan kode. Kode apa? Nah, biasanya merupakan kode BCD biasanya. Depending on the which input is activated. Jadi kalau inputnya aktif, ini kan yang aktif kan cuma satu. Inputnya itu aktif yang nomor satu, A1, maka outputnya mestinya keluar kode 1. Inputnya yang aktif itu nomor 2, berarti outputnya mestinya yang aktif adalah melambangkan kode 2. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu encoder itu. Nah, ini contohnya encoder dari oktal ke BCD. Ya, encoder dari oktal ke BCD. Nah, ini kontrolnya. Ya, oke, dari oktal ke BCD itu seperti ini. Ya, ini inputnya oktal, outputnya itu BCD. Nah, ini contohnya ini di sini kalau inputnya yang aktif itu nomor 0, ini aktif 0 berarti ini yang outputnya 0. Yang aktif itu nomor 1, ini ya. Ini kan aktif rendah. Berarti kalau ini dibuat 0 maka itu dikatakan aktif. Kalau ini yang aktif itu nomor 1, maka outputnya 1. Yang aktif nomor 2, maka outputnya keluar biner 2. Outputnya aktif nomor 3, maka keluar inputnya yang aktif itu nomor 3, maka outputnya biner angka 3. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini contoh encoder. Encoder itu yang input yang aktif itu 1, kemudian nanti yang outputnya itu yang aktif itu melambangkan kode untuk nomor input yang aktif. Nah, kalau input yang aktif itu 2 bagaimana? Input yang aktif itu A0 dan A3. Nah, ini tidak masuk ke sini ya. Ya, tidak masuk ke tabel kebenaran ini. Nah, terus bagaimana solusinya? Kalau yang input yang aktif itu 2. Nah, ini makanya ini keluar encoder yang jenis berikutnya, yaitu encoder prioritas. Nah, decimal to BCD, decimal to BCD priority encoder ya. Encoder prioritas decimal ke BCD. Wah, ini gimana ini? Inputnya ini, outputnya ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini contohnya input tidak ada yang aktif, maka keluar data 0000. Loh, ini kok high ini? Nah, ini jadi input kalau di kasus ini itu inputnya aktif rendah, ada tanda bar di atas. Outputnya juga aktif rendah, juga ada tanda bar di atasnya. Nah, maka di sini input tidak ada yang aktif. Outputnya yang nggak ada yang aktif. Nah, berarti outputnya karena tidak ada yang aktif, maka ini dikatakan 0000 datanya. Karena nggak ada yang aktif. Kalau yang ini inputnya yang aktif itu nomor 9. Nah, ini nomor 9 ya. Ini kan aktif rendah, berarti ini yang aktif. Berarti outputnya itu ini. Ini kan logika 0, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Tapi ini kan aktif rendah. Aktif rendah, berarti yang aktif itu ini aktif,
ini juga aktif. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Jadi di sini karena ini aktif rendah, maka ini kan dibalik. Berarti yang aktif itu mana? Ini yang aktif. Ini aktif, ini juga aktif. Nah, maka outputnya adalah cari yang aktif, berarti 1001. Nah, ini harus hati-hati menghadapi output aktif rendah. Ya gampangannya aja kalau output aktif rendah itu yang dibalik aja, 0 jadikan 1, 1 jadikan 0. Berarti ini yang aktif adalah D dan A. Nah, berarti ini D dan A ini yang ini yang 1, ini yang aktif. Jadi ini kan kalau dilihat dari gambar di sini ini D-nya itu dinotkan ya. Kalau ini kan nggak dinotkan. Kalau dinotkan itu seperti ini, kalau nggak dinotkan ya tinggal dibalik aja seperti ini. Nah, ini kan D dinotkan low, ini D nggak dinotkan ya berarti high. Nah, ini caranya mendeteksi seperti itu. Jadi ini hati-hati kalau ada output aktif rendah. Output aktif rendah itu berarti datanya kebalikannya. 0, 110 berarti datanya 1001. Nah, itu. Kemudian kalau yang bawahnya, nah ini sama ya. Ini yang aktif itu nomor 8. Nah, ini. Yang aktif nomor 8 itu outputnya 0111. Nah, dibalik jadi 1000. 1000 itu biner, kalau dikonversi ke desimal menjadi angka 8. Nah, di encoder prioritas ini itu nanti kalau ada suatu output itu, suatu input sudah aktif, ya, input nomor tertentu itu aktif, maka nomor yang lebih rendah akan diabaikan. Jadi ini mendeteksi yang aktif nomor yang tertinggi. Ini kan nomor tertinggi itu ini aktif. Kalau ini aktif berarti yang ini diabaikan. Yang tadi itu yang aktif itu nomor 9. Aktif nomor 9 inputnya, maka input yang nomor di bawahnya diabaikan. Berarti kalau nanti inputnya ini 0,000,000,000 semua, ya dianggap nomor 9 yang aktif. Nomor yang tertinggi yang aktif. Jadi yang input yang lebih rendah itu diabaikan. Kalau yang ini berarti yang aktif itu 0,000,000 boleh. Atau ini 1,1,1,1,1,1,0 juga boleh. Kalau ini 0 semua dari A1 sampai A8 berarti semuanya aktif. Dia akan mendeteksi nomor aktif yang tertinggi. Nomor aktif yang tertinggi, nomor 8. Ya sudah, berarti 8 yang dianggap, berarti outputnya 8. Jadi encoder prioritas ini mendeteksi nomor input aktif yang tertinggi. Nah, ini yang tertinggi. Nah, ini 8, 7 itu sama nanti seperti itu ya. Sampai nanti yang paling bawah ini, nah kalau yang paling bawah berarti yang aktif nomor 1. Yang aktif nomor 1 saja, ya sudah. Berarti outputnya itu nanti 1. Nah, jadi dengan demikian encoder prioritas itu mendeteksi nomor input yang aktif yang tertinggi. Nomor tertinggi input yang aktif ya. Misalnya nanti di sini itu yang aktif itu ada beberapa, nanti cari yang nomor yang tertinggi. Contohnya misalnya ya. Di sini misalnya yang ini ya, yang ini misalnya inputnya itu adalah misalnya inputnya itu 1 0 0 1 0 0. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Oke, ini 1 0 0 1 0 0. Ini kan yang aktif. Ini aktif, ini berarti aktif, ini juga aktif. Nah, berarti dia mencari yang tertinggi nomornya. Berarti yang digunakan hanya yang A6 saja. Nah, itu. Jadi encoder prioritas itu dia mencari nomor tertinggi input yang aktif. Nomor tertinggi input yang aktif itu nanti akan dikeluarkan menjadi keluaran. Contohnya ini yang aktif itu 6. Yang aktif itu nomor berapa ini? 2, 3, 5, 6. Nah, maka dia outputnya adalah 6. 6 di sini outputnya 1001 karena ini aktif rendah maka dibalik menjadi
0110. Nah, ini menjadi biner 6 ya. Kalau dikonversi ke desimal menjadi 6. Nah, itu encoder prioritas itu seperti itu. Saya kira ini cukup mudah ya. Encoder prioritas itu kalau di diktat itu ada di halaman ya 43 ya, halaman 43. Nah, ini halaman 43. Ya. Nah, ini menggunakan IC 74147. Ya, 74147. Nah, mungkin kalau di sini ada mahasiswa yang mungkin dulu pernah mengikuti mata kuliah teknik digital dulu ya, elektronika digital, mungkin beberapa tahun yang lalu, nah ini kita masih menggunakan praktikum masih menggunakan IC 74147. Ya, tapi karena ada revisi kurikulum tahun 2019, praktikum digital digabung dengan digital mikroprosesor. Nah, praktikum ini dihilangkan ya. Ya, kenapa? Karena ini sudah nanti diwakili oleh perangkat yang lain. Contoh ya, suatu saat nanti kalian akan bisa mempelajari ya bahwa seperti ini itu memang bisa dikerjakan menggunakan IC. Tapi nanti juga bisa dikerjakan menggunakan program. Program itu nanti yang mengerjakan ya orang elektro karena programnya di microcontroller. Nah, ini kalau menggunakan program ini juga ya kita harus ahli untuk menggunakan program. Tapi kalau mau menggunakan IC ya boleh aja menggunakan IC seperti ini. Nah, ini encoder prioritas ya. 74147. Berarti ada 74 LS147, kalau yang CMOS 74 HC147 atau 74 AHCT147. IC ini sekarang kalau dicari agak susah ya, karena ya mungkin jarang yang menggunakan sehingga terus tidak banyak dijual di toko-toko gitu ya. Oke, ada yang tanya? Nah, oke, berikutnya. Nah, ini ada ya. Ini merupakan soal yang nanti itu kita merancang suatu rangkaian ya. Ya. Soal ini merupakan soal yang ada di bagian belakang dari halaman bagian belakang subbab bab encoder ya. Ya. In a hospital there is a 10 treatment room, ruang untuk penyembuhan. Ya, penyembuhan itu bisa penyembuhan menggunakan medis atau mungkin penyembuhan menggunakan sinar itu ya kalau treatment itu ya. Number 0 to 9. In each room there is an emergency suite. Jadi ada saklar emergency. If a patient in the room needs help, jika nanti ada suatu pasien membutuhkan pertolongan, the patient only needs to press the emergency switch. Jadi dia menekan tombol emergency. Ya, seperti di rumah sakit sekarang kan seperti itu ya. Di setiap ruangan nanti ada tombol emergency. Kalau dia pasien membutuhkan pertolongan, tinggal pencet tombol tersebut, then a nurse room number will appear in a 7 segment viewer. Jadi nanti di ruang perawat ini akan muncul ruangan yang membutuhkan pertolongan itu ruang berapa. Kalau yang tampil di sana itu kan hanya yang membutuhkan pertolongan. Dan itu pun juga tidak setiap saat membutuhkan pertolongan. Jadi jarang sekali. Kadang-kadang hanya satu hari mungkin berapa kali gitu aja. Dan jarang-jarang yang sampai bersamaan ya. Maka untuk lebih sederhananya bisa menggunakan 7 segment yang gede itu bisa ya. Because a viewer can only display one digit, if more than one emergency switch is pressed, only one number is displayed. Jadi nanti kalau ada beberapa saklar emergency yang ditekan, nah maka yang tampil di sana itu hanya satu aja nomor ruangan yang tampil di sana. Dan itu kalau pasien menekan tombol bersamaan itu juga jarang ya. Ya biasanya hanya biasanya satu waktu itu hanya satu yang ditekan aja ya. Design an electronic circuit that can perform this function. Brief description
how is warm ya. Nah, nanti ini nanti coba dirancang rangkaiannya nanti ya. Nah, sambil deskripsikan bagaimana cara kerjanya. Nah, sekarang di sini nanti berarti membuat rangkaiannya dijalankan di Proteus, nanti pada saat disimulasikan dan jalan nanti bisa diambil gambarnya di print screen atau mungkin di di capture gitu ya, di snapshot itu ya. Kemudian nanti dimasukkan ke PDF, masukkan ke dokumen doc itu, nanti konversi ke PDF, dikirimnya dalam format PDF ya. Yang dikirim format PDF ya. Kalau selain PDF nanti tidak akan diterima ya, karena mengirimnya harus PDF gitu kan. Nah ini, coba nanti buat rangkainya itu disimulasikan kalau sudah jalan, nanti di capture, kemudian dijelaskan bagaimana cara kerjanya. Jelaskan bagaimana cara kerjanya. Nah ini nanti sudah membuktikan bahwa kalian nanti sudah bisa paling enggak menggunakan satu jenis encoder. Encoder apa? Nanti silakan bisa menggunakan IC yang 74147 ini bisa ini ya. Ini kan kalau ada beberapa angka yang ditekan kan yang munculkan nomor yang paling tinggi aja. Nah, contohnya menggunakan seperti ini. Berarti nanti menggunakan IC ini bisa ya. Ini inputnya ada, kalau tadi di sini ada berapa ini? Nomor 0 sampai 9 ya. Berarti di sini ya 0 sampai 9 bisa ya. 0 sampai 9 bisa. Kemudian outputnya sudah berupa BCD tapi aktif rendah, nah, tinggal dimasukkan gerbang not, jadi BCD aktif tinggi. Dari sini nanti bisa masuk ke decoder 7446 ya, 7446 nanti untuk masuk ke driver dari BCD ke 7 segment. Nanti tinggal dimasukkan ke 7 segment. Nanti tampil di 7 segmentnya. Ya, saya kira tidak terlalu sulit ini. Yang tahun-tahun kemarin juga soalnya juga seperti ini ya. Jadi kalau nanti ada kakak kelas mungkin ada yang sudah pernah mengerjakan, nah tinggal dengan aja. Tinggal di bagaimana ini cara mengerjakannya gitu kan. Oke, itu ada yang tanya mungkin? Belum, Pak. Ya, oke. Nah, itu tentang encoder, berarti kita sudah masuk bahasan tentang dari decoder, encoder, ya. Kemudian masuk berikutnya nanti besok pertemuan ke-6, pertemuan ke-7. Nah, nanti di pertemuan besok akan kita bahas tentang materi ini. Nanti yang berikutnya kita akan bahas juga tentang materi untuk ini ya. Kita mulai ke ADC. Nah, ini. Jadi ini yang tahun kemarin ADC ini memang diberikan sesudah mid semester karena memang tahun kemarin kita masih untuk yang pertama kali menggunakan online sehingga materinya agak mundur beberapa ya. Nah, ini kita kembalikan ke semula. Jadi nanti kita mulai ADC itu di pertemuan ke-6 dan ke-7. Nah, ADC itu apa? Jadi selama ini kan kita belajar tentang digital ya, belajar tentang digital. Kemudian kalau beberapa input itu kan kebanyakan menggunakan analog. Contoh misalnya suara itu kan analog. Suara dimasukkan ke sistem digital nggak akan bisa dimasukkan langsung ya. Suara ditangkap oleh mikrofon, mikrofon itu outputnya adalah tegangan analog. Tegangan analog dimasukkan ke digital nggak akan bisa. Ya, coba bayangkan kalau tegangan analog seperti ini ya. Nah, ini tegangan logika. Tegangan analog dimasukkan ke sini gitu kan. Nah, bagaimana? Apakah nanti kalau ini sinus dimasukkan ke sini, berarti ada saatnya low, ada saatnya high gitu. Wah, jadi rusak nanti tegangannya. Tegangannya tidak akan diolah sebagaimana mestinya. Nah, maka nanti ada konverter bagaimana tegangan analog itu dijadikan data digital. Nah, itulah pentingnya ADC. Suara itu analog. Kemudian cahaya itu juga analog. Cahaya itu kalau ditangkap oleh gitu ya, fotodioda, fototransistor atau LDR itu kan nanti menghasilkan tegangan. Tegangan juga analog. Nah, ini jadi
memang hebatnya elektro itu kan bisa mengubah semua perangkat elektron, bisa mengubah semua kuantitas jadi tegangan. Nah itu ya. Cahaya jadi tegangan menggunakan fotodioda, fototransistor, LDR. Suara jadi tegangan, mikrofon itu outputnya tegangan. Kemudian apa? Suhu jadi tegangan, ada sensor suhu, outputnya tegangan. Ada kecepatan, ya, kecepatan menggunakan odometer, outputnya juga tegangan nanti. Nah itu sehingga sebenarnya elektro itu nanti akan digunakan di seluruh bidang kehidupan. Nah dari data dari tegangan tadi, nah nanti dapat diolah. Apakah mau menggunakan kalau suara diolah, misalnya diperkuat menggunakan amplifier itu bisa, atau mau jadikan digital juga bisa. Kalau jadikan digital maka kita nanti harus menggunakan suatu perangkat yaitu yang bernama dengan ADC tadi itu. Nah inilah pengubah analog ke digital nih ya. Ini kan pengubah analog ke digital. Nah sementara itu data digital juga diubah ke analog. Karena manusia tidak bisa menikmati langsung data digital. Nah, contoh kalau yang seperti kemarin di sini ya, kita banyak membahas tentang ini ya, decoder sekarang ini kan. Nah, ini kan ini ada salah satu perangkat yang langsung mengubah ke digital ini. Mengubah ke analog. Nah, ini contohnya LED itu ya. LED itu inputnya adalah tegangan juga. Nah, ini kan kebetulan LED ini inputnya tegangan. Tapi LED itu kan hanya bisa on atau off saja. Ya, ini kan hanya bisa on atau off. Nah, bayangkan kalau segala sesuatu itu hanya bisa on atau off, itu kan kita repot. Ya, kebetulan ini LED bisa on atau off. Tapi bisakah kita membuat LED itu agak redup gitu? Nah, kalau langsung tidak akan bisa. Nah, itulah perlunya nanti itu yang digital yang 01 itu diubah nanti misalnya 01. Nanti diubah menjadi tegangan antara 0 sampai 5 volt. Sehingga LED-nya nanti bisa agak redup, bisa nanti juga terang gitu kan. Nah, ini. Nah, kalau data digital langsung dinikmati ya cuma seperti ini hasilnya. LED seperti ini. On atau off. Nah, bayangkan kalau semua perangkat itu hanya on atau off kan repot sekali kita. Kalau lampu mungkin bisa on atau off, tapi misalnya kalau satu suara on atau off, berarti suaranya tidak ada suara atau ada tapi keras sekali gitu kan repot sekali. Ada mungkin layar ini kan layar LCD ini kan terdiri dari banyak LED di sini ya. Laptop sekarang kan dari LED ya. Ini kan LED-nya kan banyak sekali. Bayangkan kalau LED-nya ini hanya bisa on sama off. Wah, berarti hanya bisa hitam sama putih sama sekali. Kan repot sekali. Televisi yang menggunakan banyak titik LED itu ya, itu juga sama. Itu kan juga LED-nya kan nanti ada banyak kecerahan. Ya, kalau di televisi itu kan LED-nya ini kan nanti ada RGB, red, green, blue gitu kan. Nah, bayangkan kalau LED-nya itu hanya nyala mati atau hidup, nah kan jadi jelek nanti gambarnya. Berarti apa? Berarti nanti kita warnanya hanya hitam atau merah, hitam atau biru, hitam atau hijau, hitam atau putih kan? Jadi repot, tidak ada kombinasi. Nah, makanya ini dibutuhkan perangkat nanti ya yang bisa mengonversi analog ke digital dan sebaliknya digital ke analog. Nah, maka berarti di sini nanti materi di sini nanti ada analog ke digital. Tapi sebelum ke sana nanti akan dibahas digital ke analog dulu. Nah, ini nanti akan dibahas digital ke analog baru nanti analog ke digital. Kenapa? Karena digital ke analog itu lebih mudah. Nah, kita belajar yang mudah dulu. Digital ke analog itu lebih mudah, analog ke digital itu pasti ada digital ke analognya. Jadi nanti kalau kita menggunakan konversi analog ke digital, di dalamnya itu ada konverter digital ke analognya di dalamnya itu. Nah ini kita akan mencoba mulai membahas besok ya, membahas besok untuk pertemuan besok. Nah kemudian nanti ada materi-materi lain di sini. Nanti akan kita bahas nanti yang lainnya nanti sudah ujian mid semester nanti ya. Nah, kemudian juga nanti yang harus diperhatikan di sini nanti ini ya, ini sudah ada apa? Daftar nilai tugas. Nanti bagi yang belum
belum bisa ikut tugas yang sebelum-sebelumnya, ya sudah. Tapi nanti yang berikutnya jangan sampai ketinggalan nanti ya. Ini sampai kuis ketiga ini ya. Ini masih ada beberapa yang belum sama sekali mengerjakan tugas. Nanti karena nanti tugas nanti akan direkap ya. 30% penilaian itu dari tugas. Berarti kan sama dengan penilaian UTS UAS. Ini jangan sampai nanti UTS ya UTS UAS diharapkan baik, tapi kalau nanti masih kurang baik kan nanti dapat dicolong oleh tugas ini. Nah, ini nanti sambil mereview diri sendiri nanti di sini yang belum mengerjakan tugas nanti silahkan mulai sekarang kalau bisa mengerjakan tugas ya. Apalagi kalau tugasnya nanti isai. Kalau tugasnya isai itu kan tetap ada jawabannya. Meskipun nanti jawabannya belum betul, tapi tetap ada nilainya ya. Tapi kalau yang kuis, nah kalau kuis kalau salah semua ya 0 nilainya ya. Makanya ini kalau yang kuis ya harus belajar gitu kan. Dan kuis juga nanti kan dapat dikerjakan satu kuis dapat dikerjakan sampai 3 kali. Sistem akan mencari yang paling tinggi nilainya. Nah, nanti silakan dimanfaatkan ini sehingga nanti nilainya bisa maksimal nanti ya. Oke, kalau saya lihat yang ini jarang mengerjakan tuh yang angkatan atas ya. Nah, nanti coba tapi di presensi hadir nih di presensinya. Nah, nanti introspeksi nanti yang angkatan atas ya. Jangan sampai nanti mengambil mata kuliah ini itu nanti bukan memperbaiki tapi mengulang ya. Kalau mengulang itu kan kemarin dapat D sekarang D lagi itu ngulang ya. Kalau memperbaiki kan kemarin D sekarang jadi naik D plus gitu ya. Ya kalau bisa ya minimal C kalau kemarin D ya. Nah itu. Jadi ini dari tahun ke tahun itu seperti ini memang ya. Jadi saya lihat dari tahun ke tahun itu kalau kita menyelenggarakan mata kuliah yang mahasiswa baru, yang lebih baru, yang angkatannya, jatah angkatnya itu malah yang rajin. Tapi yang mengulang ini kadang-kadang tugas juga jarang-jarang mengerjakan. Nah, ini nanti silakan diantisipasi sehingga nanti kita tidak ada yang harus terpaksa mengulang lagi nanti untuk semester depan, untuk tahun-tahun depannya. Oke, saya kira itu dulu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sampai di sini. Ya, hari ini kebetulan juga ada itu ya, penandatanganan MOU antara ITDA dengan Bupati Bantul nanti datang ke ITDA ini untuk tanda tangan karena ada kerjasama yang akan dilaksanakan ya. Oke, ada yang tanya sampai di sini? Kalau nggak ada, saya kira sampai sekian. Nanti seperti biasanya nanti yang belum sempat ikut ini karena mungkin gangguan jaringan nanti bisa mendownload rekamannya di YouTube nanti ya. Oke ya, saya akhiri. Selamat pagi. Semoga nanti kita tetap dalam kondisi sehat sehingga nanti minggu depan kita dapat mengikuti mata kuliah ini lagi ya. Oke ya, selamat pagi ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak.